Kabut tipis menggantung di jalanan berliku menuju puncak Bogor sore itu. Mobil keluarga kecil itu berhenti di depan sebuah villa tua bergaya Belanda yang tampak megah sekaligus muram. Cat temboknya mulai mengelupas, halaman depannya dipenuhi dedaunan pinus kering, dan jendela lantai atas tampak gelap, seakan menatap mereka dari kejauhan. "Murah banget ya dapat villa segede ini," kata Maya dengan nada setengah heran. Ia menurunkan kaca mobil, menghirup udara dingin yang menusuk. Namun ekspresi matanya penuh keraguan. Arif, suaminya, hanya tersenyum tipis. "Namanya juga rezeki. Orang lain gak mau sewa, ya kita manfaatin aja. Lumayan buat liburan singkat," ujarnya sambil membuka pintu mobil. Di jok belakang, Nisa, putri mereka yang berusia 7 tahun, menempelkan wajah mungilnya ke jendela. "Mah, rumahnya kayak di film hantu," bisiknya polos. Maya spontan menoleh, tapi menahan diri untuk tidak langsung menegur. Ada perasaan dingin yang tiba-tiba menjalar sejak mobil mereka memasuki halaman villa. Saat mereka menurunkan koper, seorang perempuan paruh baya muncul dari rumah seberang. Ia adalah Bu Ratna, tetangga villa itu. Wajahnya serius, suaranya rendah, penuh makna. "Mas, Mbak, kalian yakin mau nginep di situ? Kalau bisa, jangan lama-lama." Arif mengketek, mencoba mencairkan suasana. "Iya Bu, santai aja. Cuma semalam 2 malam kok, gak usah khawatir." Maya hanya diam menatap Bu Ratna yang menunduk pelan, seakan menyembunyikan sesuatu. Hanya tatapan matanya yang seperti memberi peringatan. Saat pintu villa dibuka, aroma lembab dan dingin menyeruak, membuat bulu kuduk berdiri. Lorong panjang di dalam terasa lebih gelap dari yang terlihat dari luar. Maya menggenggam tangan Nisa lebih erat. Arif menepuk pundak istrinya. "Sudahlah, anggap aja ini pengalaman seru." Namun, tanpa mereka sadari, dari jendela lantai atas, sesosok bayangan samar seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai memperhatikan kedatangan mereka. Diam, tak bergerak, hanya menatap. "Selamat datang di ruang sunyi." Begitu pintu villa ditutup rapat, suara deritnya menggema panjang, membuat dada Maya bergetar tidak nyaman. Bau lembab semakin kuat. Cahaya sore yang masuk lewat kaca jendela tampak redup, seperti tertahan oleh sesuatu. "Lumayan besar ya di dalam," kata Arif sambil mencoba menyalakan lampu gantung di ruang tamu. Bohlam kuning tua menyala redup, berkelip sebentar sebelum stabil. "Nggak buruk kan?" Maya mengedarkan pandangan. Sofa tua berlapis kain coklat terlihat berdebu. Meja kayu di tengahnya sudah penuh goresan. Sebuah lukisan perempuan berbusana zaman dulu menggantung di dinding. Matanya seakan mengikuti setiap gerakan. "Tempatnya agak creepy ya," lirih Maya, berusaha menahan rasa merinding. Arif terkekeh kecil. "Kamu aja yang kebanyakan nonton film horor. Ini cuma villa tua, udah. Yang penting murah dan muat buat kita." Nisa berjalan pelan ke arah tangga kayu yang menuju lantai 2. Jemarinya menyentuh pegangan tangga yang dingin. Ia mengedah, menatap ke atas, lalu bersuara lirih. "Mah, di atas ada orang ya?" Maya tertegun. "Siapa nak?" "Kayak ada tante, rambutnya panjang banget. Dia lihat Nisa," jawab Nisa polos, matanya tetap menatap ke arah lantai atas. Maya langsung mendekap anaknya. "Nggak ada siapa-siapa sayang, jangan aneh-aneh ya." Tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Arif menghela napas, sedikit kesal. "Nis, nggak usah halu, di atas kosong. Tadi kita udah lihat sendiri jendelanya gelap semua." Ia lalu mengajak, "Udahlah, kita rapihin barang dulu.
Biar malam nanti tinggal istirahat. Mereka mulai mengeluarkan koper. Maya membereskan pakaian ke kamar tidur utama di lantai bawah, sedangkan Arif memastikan pintu belakang terkunci. Nisa sempat mundar-mandir, lalu kembali berdiri di bawah tangga, menatap ke atas sambil berbisik-bisik. Maya yang memperhatikan langsung panik. "Nisa, kamu ngomong sama siapa?" Anak itu menoleh, tersenyum tipis. "Sama tante yang tadi di jendela. Katanya dia tinggal di sini." Jantung Maya berdetak keras. Ia mendekap anaknya. "Udah ya, jangan ngobrol aneh-aneh." Saat malam turun, suhu di villa semakin dingin. Angin berdesir dari celah-celah jendela membuat tirai bergerak pelan. Mereka makan malam sederhana, bekal nasi goreng yang dibawa dari rumah. "Enak kok tempatnya," kata Arif sambil mengunyah. "Besok pagi kita bisa jalan-jalan ke kebun teh, kan asik." Maya hanya mengangguk lesu. Pandangannya sesekali terarah ke tangga yang gelap. Rasanya ada sesuatu di atas yang terus memperhatikan mereka. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar bunyi pelan seperti langkah kaki dari lantai atas. Nisa langsung menatap ke arah tangga. "Itu tante." Maya menelan ludah, memeluk anaknya lebih erat. "Arif, kamu dengar kan?" Arif menghentikan kunyahan, wajahnya berubah tegang. "Mungkin kayu tua," bunyi karena kena angin. Namun bunyi itu terdengar jelas. Duk, 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 perlahan mendekat seperti seseorang berjalan tepat di atas mereka. Arif akhirnya berdiri, mengambil senter dari tas. "Aku tek sebentar, nggak usah panik." "Nggak usah ya, tadi Nisa bilang dia lihat." "Justru karena itu aku harus pastiin. Kalau ada tikus atau orang iseng, bahaya juga." Arif menyalakan senter dan menaiki tangga pelan-pelan. Setiap pijakan kayu berbunyi nyaring. Maya memandang dengan wajah cemas, sementara Nisa sembunyi di balik tubuh ibunya. Sampai di atas, Arif menyinari lorong. Ada 3 pintu kamar, semua terlihat rapat dan berdebu. Ia mencoba gagang pintu pertama, terkunci. Begitu juga pintu kedua. Saat ia menyentuh pintu ketiga, terdengar bunyi seperti sesuatu yang berlari menjauh di dalam ruangan. "Siapa di dalam?" teriak Arif spontan. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Maya yang menunggu di bawah menggigil. Ia jelas mendengar suara itu juga. "Arif, turun aja, jangan dibuka." Namun Arif tetap mendorong pintu. Terkunci kuat. Ia mengetuk keras. Tapi tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar samar di balik pintu. Tangisan perempuan. Arif membeku. Senter di tangannya bergetar. "Maya, kamu dengar?" Maya memeluk Nisa yang mulai menangis. "Aku dengar Arif, ya Allah." Tangisan itu makin jelas seperti seseorang meratap dengan kesedihan mendalam. Lalu pintu bergetar hebat, seolah ada yang menahan dari dalam. Arif langsung mundur, wajahnya pucat. "Nggak mungkin ada orang. Kunci semua sama penjaga villa tadi udah dikasih ke kita." Di bawah Nisa menjerit tiba-tiba, "Itu tantenya di tangga." Maya refleks menoleh. Di tangga, beberapa anak tangga di atas mereka tampak samar sosok perempuan berambut panjang berdiri. Gaun putihnya kusam, wajahnya tidak jelas tertutup bayangan, namun tatapannya menusuk ke arah mereka. Maya histeris, "Arif!" Arif buru-buru turun, menarik istri dan anaknya ke ruang tamu. Senter terjatuh, berputar di lantai, sinarnya menyorap tangga kosong. Sosok itu sudah lenyap. Keheningan mencekam menyelimuti mereka. Hanya suara isakan Nisa yang terdengar. Maya menatap suaminya dengan air mata berlinang. "Aku nggak mau di sini lagi, Rif. Aku nggak peduli murah atau enggak. Tempat ini bukan cuma kosong." Arif terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Ruang tamu villa kembali hening. Suara langkah di lantai atas lenyap. Begitu juga sosok perempuan yang tadi berdiri di tangga. Namun hawa dingin masih menusuk, seolah menempel di kulit mereka.
Maya duduk di sofa sambil memeluk erat Nisa. Wajahnya pucat. Anak kecil itu masih terisak, sesekali menyeka air mata dengan punggung tangan mungilnya. Udah sayang, nggak apa-apa. Maya berusaha menenangkan meski suaranya sendiri bergetar. Arif mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menata napasnya. Aku juga lihat tadi. Nggak mungkin halusinasi bareng-bareng. Tapi ia berhenti menelan ludah. Mungkin ada orang masuk ke villa ini. Bisa jadi orang kampung sini yang iseng. Maya langsung menatap tajam. Arif, kamu masih mikir itu manusia? Kamu dengar sendiri suara tangisan tadi. Pintu kamar digedor dari dalam padahal kuncinya ada di tangan kamu. Itu jelas-jelas bukan orang biasa. Arif terdiam. Wajahnya gelisah. Ia ingin menyangkal, tapi bukti yang ada terlalu nyata. Sementara itu, Nisa mulai meracau lirih. Tante nggak suka kita di sini. Katanya ini rumah dia. Maya menatap anaknya ngeri. Nisa, jangan ngomong gitu. Dari mana kamu tahu? Anak itu mengangkat kepala, matanya kosong seakan sedang mendengar sesuatu. Tadi dia bisikin Nisa, suaranya sedih banget. Arif merinding, bulu kuduknya berdiri. Udah, jangan ditanya-tanya anaknya, nanti malah makin takut. Ia bergegas mengambil botol minum dari koper. Nis, minum dulu ya, biar tenang. Tapi tangan kecil Nisa terasa panas saat Arif menyentuhnya. Ya Allah, badannya hangat banget, Mai. Kayak demam. Maya panik. Tadi sehat-sehat aja pas berangkat. Jangan-jangan ini karena dia. Arif menelan ludah. Udah, jangan mikir aneh-aneh dulu. Kita istirahat aja. Besok pagi langsung cabut. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan, menambah dingin di villa itu. Arif menyiapkan kasur lipat di ruang tamu, memutuskan mereka tidur bersama di bawah. Aku nggak mau ada yang naik ke lantai 2. Kita semua kumpul di sini aja. Maya mengangguk, ia membaringkan Nisa yang sudah lelah menangis. Anak itu tertidur dengan wajah pucat, napasnya berat. Namun, sekitar tengah malam, suara lirih kembali terdengar. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara langkah pelan, slup, slup, seperti telapak kaki basah menempel di lantai kayu. Maya menegang, matanya membelalak. Dari posisi tidurnya, ia melihat jelas. Di lantai dekat tangga ada bekas jejak kaki basah. Jejak itu bergerak perlahan menuju ruang tamu, satu persatu muncul tanpa wujud tubuh. Maya, Arif, yang juga terbangun melihat hal yang sama. Ia segera duduk, tubuhnya gemetar. Kamu lihat kan, itu jejak kaki dari arah atas. Jejak itu berhenti tepat di depan sofa. Nisa yang tidur mendadak bergeliat, wajahnya menegang. Lalu dari bibir mungilnya keluar suara lirih, tapi terdengar asing, berat, seperti suara orang dewasa. Pergi, ini rumahku. Maya menjerit kecil, menutup mulut anaknya dengan tangan sambil menangis. Ya Allah, Rif, dengar itu suara perempuan, bukan suara Nisa. Arif mendekat, wajahnya pucat pasih. Nis, bangun nak, bangun. Ia mengguncang bahu anaknya, tapi mata Nisa tetap terpejam. Tiba-tiba terdengar suara duk dari arah lantai atas, seperti pintu kamar dibanting keras. Lalu suara tangisan kembali menggema, kali ini lebih jelas, seakan datang dari segala penjuru villa. Maya terisak-isak, menggenggam tangan suaminya erat. Aku gak kuat, Rif. Kita harus pergi sekarang juga. Arif ragu. Hujan di luar semakin deras, jalanan licin dan gelap. Jam segini mau kemana? Mobil juga parkir di luar. Kalau ada pohon tumbang gimana? Lebih baik di luar daripada di sini, potong Maya dengan histeris. Aku gak mau anak kita kenapa-napa. Sebelum Arif sempat menjawab, Nisa tiba-tiba terduduk. Matanya masih terpejam,
tapi ia menunjuk ke arah jendela dengan tangan gemetar. "Tante, di luar." Arif dan Maya menoleh. Di balik kaca jendela ruang tamu, di tengah hujan deras, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Gaun putihnya menempel basah di tubuhnya. Wajahnya pucat menunduk. Air hujan menetes dari rambut hitamnya, namun ia sama sekali tidak bergerak. Maya menjerit keras, langsung memeluk Anissa erat-erat. Arif terpaku, tubuhnya kaku seperti membeku. Saat kilat menyambar, wajah sosok itu terlihat jelas. Matanya kosong, hitam pekat, dan dari mulutnya mengalir darah bercampur air hujan. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang, hanya menyisakan kaca berembun dan derasnya hujan. Arif akhirnya terguncang hebat. Ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh ketakutan. "Kamu benar, Mai. Tempat ini bukan untuk manusia." Maya terisak-isak menggenggam tangan suaminya erat. "Aku cuma mau selamatin anak kita. Kita harus pergi sekarang." Arif mengangguk lembah. Namun sebelum mereka bisa bangun, terdengar suara pintu kamar atas terbuka dengan keras. Kali ini suara langkah kaki berlari di lantai 2, menggema, cepat, kacau, seakan seseorang sedang marah. Maya menutup telinganya, berteriak panik. Nisa menangis histeris, tubuhnya menggigil. Arif berusaha tetap tenang meski jantungnya hampir pecah. Di tengah kekacauan itu, suara tangisan perempuan kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas, tepat di atas kepala mereka. Villa itu seakan hidup, penuh dengan ratapan yang tak berasal dari dunia ini. Hujan di luar villa terus deras, menambah dentuman ketakutan yang menyelimuti ruang tamu. Arif menatap ke arah tangga yang basah. Nafasnya berat. Ia tahu, untuk kali pertama, mereka harus menghadapi lantai atas, tempat dari semua suara, tangisan, dan jejak kaki yang aneh. "Arif, jangan. Kita nggak boleh naik ke atas." Maya mendesak, wajahnya pucat pasi. Tangannya masih menggenggam erat lengan Arif. "Besok pagi aja cabut. Aku nggak mau kita mati di sini." Arif menggigit bibir, menatap anaknya yang masih terpejam. Tubuh kecilnya bergetar di pelukan Maya. "Aku nggak bisa diam. Kita harus tahu apa yang ada di atas. Kalau enggak, ini nggak akan berhenti." Maya menggigit bibir, air mata mengalir. "Tapi itu rumahnya dia. Sosok perempuan itu. Kita nggak ngerti apa yang dia mau. Tolong, jangan." Namun Arif sudah menaiki tangga dengan senter di tangan. Setiap anak tangga kayu yang diinjaknya mengeluarkan bunyi nyaring. Suara tangisan perempuan terdengar semakin dekat, memantul di dinding, memenuhi lorong lantai 2. Saat mencapai lorong, ia berhenti. Lorong itu gelap, hanya diterangi senter yang bergetar di tangannya. Pintu pertama dan kedua terkunci rapat seperti yang sebelumnya ia lihat. Lalu Arif mendekati pintu ketiga. Dari balik pintu terdengar suara lirih, mendesar, dan nafas yang berat. "Siapa di sana?" teriak Arif dengan suara serak. Tangisan itu berhenti seketika. Keheningan menekan. Lalu terdengar suara bisikan pelan. "Jangan ganggu rumahku." Arif menelan ludah, menunduk. Senter yang dipegangnya hampir terlepas dari tangan karena gemetar. Ia menendang sedikit pintu, tapi pintu tetap terkunci seakan ada tangan dari dalam yang menahan. Di bawah, Maya menunggu di tangga, menatap dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar. "Arif, turun, cepat!" jeritnya. Namun Arif tetap mencoba membuka pintu. Kepalanya menunduk agar senter bisa menyorot celah di bawah pintu. Tiba-tiba,
Pintu bergetar hebat, seakan terseret oleh kekuatan dari dalam. Arif hampir jatuh ke belakang. "Ya Allah," bisik Arif, keringat dingin membasahi wajahnya. Di ruang tamu, Nisa mendadak bangun. Matanya kosong menatap tangga. "Tante, jangan marah sama kita," bisiknya lirih, suaranya berat seperti orang dewasa. Maya menggenggam anaknya, menangis terseduh-seduh. "Rif, dengar itu, suaranya, bukan Nisa, itu dia." Arif menarik nafas dalam, akhirnya memutuskan mencoba membuka pintu dengan tangan kosong. Saat ia menyentuh gagang, pintu terbuka perlahan sendiri. Suara gemertak kayu tua menggema ke lorong. Di dalam kamar, tidak ada apa-apa selain lemari tua dan tempat tidur berdebu. Namun, udara terasa berat, dingin menusuk. Di sudut kamar, terlihat sosok perempuan duduk di kursi tua dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putihnya lusuh dan kotor. Dia tidak bergerak, hanya menatap Arif dari balik tirai rambutnya. Arif terkesiap. Ia menoleh keluar kamar, ingin memanggil Maya, tapi suara pintu kamar tertutup keras di belakangnya. Tangannya gemetar saat mencoba membukanya, tapi pintu tetap terkunci. "Tolong, Arif!" Suara Maya terdengar panik dari lorong. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata perempuan itu kosong, hitam pekat menatap lurus ke arah Arif. Dari mulutnya keluar bisikan hampir tak terdengar bercampur dengan suara tangis. "Ini rumahku, kalian gak seharusnya ada di sini." Arif mundur, terpaku, senter terlepas dari tangannya, berputar di lantai, sorot cahaya menyorot dinding yang bergerak pelan seakan ada bayangan yang mengikuti. Di ruang tamu, Maya menjerit histeris. "Nisa! Turun! Cepat!" Namun Nisa seakan terhipnotis, tetap berdiri di tangga menatap pintu kamar yang terbuka. Tiba-tiba, sosok perempuan itu melesat keluar kamar dengan cepat melewati lorong. Rambutnya basah dan kusut, gaunnya berkibar pelan seperti ditiup angin dari dunia lain. Maya menjerit keras, memeluk Nisa. Arif berlari ke tangga, mencoba menghalangi sosok itu, tapi tubuhnya seperti melewati Arif tanpa menyentuh. Sosok perempuan itu berhenti di ujung tangga, menatap mereka, lalu menghilang sekejap, meninggalkan lorong gelap dan bau lembab yang menusuk. Arif berengah-engah, wajah pucat. Ia menatap Maya dan Nisa yang masih gemetar. Kita nggak bisa di sini lagi. Tempat ini, dia nggak mau ada orang." Maya menggenggam tangan Arif, suara terisak. "Aku bilang dari tadi, ini bukan villa biasa, ini rumahnya dia." Nisa menatap ke lorong dengan mata besar. "Tante, dia sedih. Kenapa kita nggak boleh di sini?" Maya memeluk anaknya lebih erat. "Aku nggak tahu sayang, tapi kita harus keluar sekarang." Tiba-tiba, terdengar suara tangisan perempuan bergema di seluruh lantai 2, lebih keras dan dekat, seakan datang dari setiap kamar. Pintu-pintu bergetar sendiri, beberapa lemari terbuka pelan, dan udara terasa semakin berat. Arif memutuskan turun ke bawah, menarik Maya dan Nisa bersamanya. Setiap langkah di tangga terasa bergelombang, seperti ada tangan tak terlihat menahan mereka. Mereka sampai di ruang tamu dengan nafas terengah-engah, tubuh gemetar. Di jendela ruang tamu, terlihat sosok perempuan berdiri menatap keluar. Gaunnya basah karena hujan, rambut menutupi wajah. Tatapannya menusuk, dingin, dan penuh kesedihan. Arif menelan ludah, memeluk istri dan anaknya. Maya berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Aku janji, kita nggak akan ganggu dia lagi."
Namun suara tangisan itu terus terdengar seolah memenuhi setiap sudut villa, menandakan bahwa malam mereka baru saja dimulai dan lantai atas masih menyimpan rahasia yang lebih mengerikan. Pagi di puncak Bogor membawa kabut tebal yang melingkupi villa. Suasana dingin malam sebelumnya belum hilang dari kulit mereka, dan aroma lembab villa terasa lebih menusuk setelah hujan. Arif duduk di tepi sofa, wajahnya lelah, tangan gemetar. Ia memandang ke arah tangga yang kini sepi, tetapi pikirannya masih terganggu oleh sosok perempuan dengan gaun putih lusuh dan rambut basah yang mereka lihat semalam. Maya duduk di sebelahnya, masih memeluk Nisa yang duduk di pangkuannya. Aku nggak ngerti, Rif. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia nggak mau kita di sini? Arif menggeleng. Aku juga nggak ngerti. Tapi aku nggak mau main-main lagi. Kita harus cari tahu, Mei. Ini udah keterlaluan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan villa. Arif menegakkan badan, wajahnya tegang. Maya ikut berdiri, menahan nafas. Pintu dibuka dan Bu Ratna, petangga villa, berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius, mata tajam menatap mereka. Aku dengar suara kalian semalam. Ini nggak baik. Kalian gak boleh berada di sini terlalu lama. Maya menatapnya, hampir menangis. Bu Ratna, tolong ceritakan yang sebenarnya. Siapa perempuan itu? Kenapa dia mengganggu kami? Bu Ratna menarik napas panjang. Dulu keluarga pemilik villa ini mengalami kecelakaan tragis. Semua tewas kecuali sang ibu. Tapi anehnya jenazahnya gak pernah ditemukan. Orang-orang percaya roh perempuan itu masih tinggal di sini, menjaga rumahnya. Sejak itu villa selalu disewakan murah, tapi semua tamu yang menginap diganggu, terutama anak-anak. Dia tidak mau diganggu. Arif terkejut. Jadi itu roh asli villa? Bu Ratna mengangguk pelan. Iya, dia bukan manusia lagi. Orang bilang kalau kalian mengganggu rumahnya, dia akan muncul, menakuti atau bahkan menyakiti. Itu sebabnya harga sewa murah. Tidak ada yang berani lama-lama. Maya menutup mulutnya, air mata berlinang. Ya Allah, aku nggak mau kita kenapa-kenapa. Nisa menatap Bu Ratna, matanya polos tapi serius. Tante, dia sedih. Kenapa kita nggak boleh di sini? Bu Ratna menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Dia kehilangan keluarganya. Rumah ini adalah segalanya untuknya. Dia nggak bisa menerima orang asing di sini. Kalian harus pergi sekarang, sebelum semakin parah. Arif menatap istri dan anaknya, lalu mengangguk. Baik, kita pergi. Nggak peduli hujan atau licin, kita keluar sekarang. Namun sebelum mereka bisa beranjak, terdengar suara tangisan lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Kali ini suara itu berasal dari lantai atas. Arif menoleh ke arah tangga, dan di ujungnya sosok perempuan itu muncul. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, gaunnya lusuh dan basah. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Ia menatap langsung ke arah keluarga kecil itu. Maya menjerit, menarik Nisa ke pelukan. Arif, cepat! Arif menggenggam tangan istrinya, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Nisa, jangan takut. Kita pergi bareng ya. Sosok perempuan itu tetap diam di tangga. Tatapannya menusuk. Lalu secara tiba-tiba, ia menghilang sekejap dan muncul di jendela ruang tamu menatap keluar hujan deras. Angin membawa aroma basah tanah dan kayu tua. Seakan ia hadir di mana-mana. Bu Ratna menepuk bahu Maya dengan lembut. Jangan lari sembunyi, tapi jangan berani mengganggu dia. Hormati rumah ini, hormati dia. Arif menelan ludah. Jadi, kita harus pergi sekarang. Tapi, kita nggak boleh panik. Maya mengangguk. Ia memeluk Nisa lebih erat, menenangkan diri. Aku janji, kita akan pergi pelan-pelan dan selamat. Keluarga itu berjalan perlahan menuju mobil. Setiap langkah mereka di halaman villa terasa seperti terpantul oleh mata yang tak terlihat, seolah villa dan penghuninya memantau gerakan mereka. Dedaunan pinus yang basah berderak di bawah kaki mereka, menambah suara-suara menyeramkan dari lorong villa. Sebelum naik ke mobil, Maya menoleh ke arah villa. Di jendela lantai atas, terlihat sosok perempuan itu lagi,
diam menatap mereka. Tidak ada senyum, tidak ada gerakan, hanya tatapan kosong yang menusuk hati. Nisa menjerit kecil, menutupi matanya. "Ma, dia masih lihat kita." "Iya sayang, tapi kita harus pergi sekarang, cepat." Arif memulai mobil dan mesin meraung pelan. Saat mundur keluar halaman, hujan deras membasahi kaca depan. Sosok perempuan itu tetap terlihat di jendela, diam, bahkan ketika mobil mulai bergerak menjauh. Tatapannya seolah menandai, villa ini tidak pernah benar-benar kosong, dan rumah itu selalu dijaga oleh roh yang sedih. Di perjalanan, ketiganya diam, hanya suara hujan dan wiper yang memecah kesunyian. Maya memeluk Nisa, wajahnya masih pucat. Aris menatap jalan, wajahnya muram, mencoba menenangkan diri. "Rasanya aku nggak mau lihat villa itu lagi seumur hidup," kata Maya akhirnya, suaranya lirih. "Setuju," jawab Arif. "Tapi setidaknya kita selamat. Itu yang penting." Nisa menatap kedua orang tuanya, matanya polos tapi serius. "Aku nggak mau villa itu lagi. Tante itu sedih. Kita nggak boleh ganggu dia." Maya menyenyum tipis, mengelus rambut putranya. "Iya nak, kita nggak akan ganggu lagi." Meski mereka sudah jauh dari villa, ketegangan semalam dan tatapan sosok perempuan itu tetap menghantui mereka. Arif dan Maya tahu satu hal, villa itu bukan untuk manusia biasa. Tidak semua yang terlihat di dunia ini bisa dipahami akal sehat. Dan roh penghuni villa masih menunggu, diam, menyaksikan setiap orang yang berani menginjakan kaki di rumahnya. Malam itu, kabut menutupi puncak Bogor seperti selimut abu-abu. Villa tua berdiri sunyi, hanya terdengar rintik hujan ringan dan desahan angin menembus celah-celah kayu. Arif menatap ke arah ruang tamu yang redup, tubuhnya masih gemetar dari kejadian sebelumnya. Maya duduk di sofa, Nisa di pangkuannya. Keduanya diam menatap lantai kayu yang berderit setiap angin menekannya. "Rif, aku nggak mau tidur malam ini. Kita harus tetap di ruang tamu," kata Maya, suaranya bergetar. Arif mengangguk, memandang tangga ke lantai atas dengan napas berat. "Aku ngerti, Mai, tapi kita nggak bisa terus begini. Kalau kita di ruang tamu, setidaknya kita saling lindungi." Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari lantai atas. Slup, slup. Bunyi itu mengisi villa, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dengar itu, Mai, dia kembali!" Arif memeluk Maya dan Nisa lebih erat. "Tenang, jangan panik, kita harus diam." Langkah itu semakin dekat, terdengar di ujung tangga. Lalu suara tangisan perempuan pecah, lirih tapi menusuk memenuhi ruang tamu. Nisa yang biasanya takut, kini menatap ke arah tangga. "Tante, dia sedih lagi." Maya memeluknya. "Iya sayang, tapi kita nggak boleh ganggu dia." Arif mengambil keputusan. "Kita harus ngomong sama dia. Aku nggak mau malam ini berakhir dengan kita semua ketakutan tanpa tahu alasannya." Maya menatapnya bingung. "Ngomong sama dia? Bagaimana caranya, Rif? Kita nggak bisa naik ke atas lagi." Arif berdiri, menahan gemetar. "Aku akan naik pelan-pelan. Jangan bergerak. Kita harus menunjukkan kalau kita nggak bermaksud jahat." Dengan senter di tangan, Arif menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit, tapi ia tetap fokus. Sesampainya di lantai atas, lorong tampak kosong. Lampu redup dari senter menyorot beberapa pintu. Semuanya tertutup. Tiba-tiba, dari salah satu kamar terdengar suara bisikan. "Kenapa kalian ganggu rumahku?" Arif menelan ludah. Kami nggak bermaksud ganggu. Kami hanya..."
ingin menginap semalam, tidak lebih. Kami hormat rumahmu." Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar tangisan lirih yang lebih lembut, seolah menunggu respon. Arif menatap pintu, ragu, lalu perlahan membuka sedikit. Di dalam, sosok perempuan itu muncul lagi. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah, gaunnya basah dan lusuh. Arif menunduk hormat. "Kami nggak akan ganggu lagi. Kami akan pergi besok pagi. Maaf jika kami membuatmu sedih." Sosok itu menatap lama, matanya hitam dan kosong, namun aura kesedihan tampak nyata. Perlahan ia mundur ke sudut kamar, duduk di kursi tua, menunduk. Suasana tiba-tiba tenang meski dingin menusuk. Arif menuruni tangga kembali, wajahnya pucat tapi lega. "Mai, dia gak menyerang. Dia cuma sedih." Maya memeluk Arif dan Nisa. "Aku gak nyangka dia manusia dulu ya, atau setidaknya dulu pernah seperti kita." Arif mengangguk. "Iya, dan mungkin dia kehilangan segalanya. Rumah ini adalah segalanya baginya." Mereka duduk di ruang tamu, berpegangan tangan, menenangkan diri. Namun hujan malam itu seolah belum selesai, menimbulkan suara-suara aneh, desiran angin, derit kayu, dan tangisan samar dari lantai atas. Nisa mendongak, menunjuk ke arah tangga. "Tante, dia masih lihat kita, tapi dia gak marah lagi." Maya tersenyum tipis, mengelus rambut putrinya. "Iya sayang, kita gak akan ganggu dia lagi." Saat tengah malam semakin larut, ketiganya memutuskan tidur di ruang tamu bersama dengan senter di dekat tangan. Tidur mereka tidak nyenyak, namun tidak ada serangan lagi dari sosok itu. Hanya tangisan lembut yang sesekali terdengar seperti ratapan kesepian dari rumah tua itu. Di saat yang sama, Arif menatap jendela ruang tamu. Di balik kabut terlihat sosok perempuan berdiri diam di lantai 2, matanya kosong menatap mereka. Kali ini tatapannya bukan menakutkan, tapi penuh kesedihan, seakan ia ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arif menatap Maya. "Rif, lihat, dia sedih, tapi kita aman." Arif menarik nafas panjang, memeluk istri dan anaknya. "Iya Mai, kita aman. Tapi villa ini, rumah itu bukan untuk manusia biasa. Kita harus menghormati." Ketiganya akhirnya tidur, meski setengah sadar oleh tangisan samar yang terus mengalun di lorong villa. Malam itu, mereka belajar satu hal. Kadang yang menakutkan bukan niat jahat, tapi kesedihan yang tertinggal di dunia ini. Villa itu tetap berdiri sunyi, hujan tetap turun, dan sosok perempuan itu tetap menjaga rumahnya. Keluarga kecil itu selamat, tapi kenangan malam itu akan menghantui mereka selamanya. Pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti puncak Bogor. Keluarga kecil itu duduk di dalam mobil, mesin menyala pelan, siap meninggalkan villa yang telah memberi mereka malam penuh ketakutan dan pelajaran hidup. Arif menatap villa dari kaca spion, wajahnya masih tegang meski sedikit lega. "Aku gak pernah nyangka rumah bisa hidup begitu, Mai. Dia bukan untuk kita ganggu." Maya mengangguk memeluk Nisa. "Iya Rif, kadang kita berpikir takut itu hanya soal bayangan dan suara, tapi kesedihan yang tertinggal di dunia ini jauh lebih menakutkan daripada hantu manapun." Nisa yang duduk di pangkuan Maya menatap ke arah villa, matanya polos tapi serius. "Aku janji, aku gak akan ganggu rumahnya lagi."
Kita hormat dia. Arif tersenyum tipis mengelus kepala putrinya. Itu yang penting, nak. Menghormati yang tidak bisa bicara, tapi tetap ingin diperhatikan. Villa itu tetap diam, seolah mengamati keluarga kecil itu pergi. Tidak ada suara tangisan, hanya kabut tipis yang menari di antara pepohonan pinus. Sosok perempuan itu terlihat sebentar di jendela lantai 2, menunduk seolah lega bahwa rumahnya kini dihormati. Mai, ini pengalaman yang gak akan pernah kita lupakan. Dia mengajarkan kita sesuatu. Rumah dan roh yang tinggal di dalamnya bukan untuk dijamah seenaknya. Mereka punya cerita, kesedihan, dan batas. Maya mengangguk. Betul, aku gak akan melupakan malam itu. Villa ini murah karena penghuni aslinya, bukan manusia biasa. Dan kita beruntung selamat. Nisa menatap kedua orang tuanya, tersenyum kecil. Kalau ada orang lain yang mau nginap, kasih tahu hormat. Jangan ganggu dia ya, Mak. Pa? Arif tertawa pelan, menepuk pundak Maya. Setuju, nak. Dan kalian semua yang nonton, kalau suatu saat kalian nemu villa murah di puncak, jangan langsung masuk. Hormati dulu. Siapa tahu penghuni asli rumah itu bukan manusia. Maya menambahkan, mata menatap kamera seolah penonton ikut dengar. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pernah melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan, tulis di kolom komentar. Kami ingin dengar ceritamu. Nisa tersenyum malu-malu, dan jangan lupa hormati rumahnya, ya? Arif menarik nafas panjang, menatap villa dari kejauhan. Hujan ringan menetes di kaca mobil, tapi mereka tahu satu hal. Malam itu mereka selamat karena menghormati yang tidak terlihat. Keluarga kecil itu melaju meninggalkan villa, meninggalkan cerita yang akan terus hidup di kabut puncak. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.